Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ni rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن أرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال, sampai masih pada pembahasan ta'alluq, itu kerjanya sifat atau hubungan sifat Allah dengan perkara lain selain zat. Yang lalu sudah kita bicarakan ta'alluqnya ilmu, yaitu inkisyaf. Begitupun ta'alluqnya sama basar, yaitu ittidah, ilmu ihatah. Maka yang terakhir kita akan bicarakan tentang ta'alluq kalam, ta'alluq sifat kalam. Adapun ta'alluqnya sifat kalam adalah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan sesuatu dengan sifat kalamnya. Artinya adanya sifat kalam yang ada pada zatnya Allah, maka Allah menunjukkan sesuatu. Jadi kalam itu artinya petunjuk. Kalam itu artinya petunjuk. Kalau kamu kok mendapatkan pemahaman dari sesuatu, berarti sesuatu itu menunjukkan kepada kamu. Kalau kamu mamanya dengar
ada suara ting 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 ting, itu kamu pahamnya apa? Suara apa? Nah, berarti itu petunjuk. Kok petunjuk? Kamu bisa memahami sesuatu dari situ gitu loh. Itu namanya adalah petunjuk. Jadi petunjuk itu bukan hanya yang marka jalan aja, lampu merah, ya petunjuk sama. Mendung itu petunjuk mau? Kan petunjuk, kamu bisa paham. Oh, kalau mamanya kok Allah nggak bikin, terima kasih, Allah nggak bikin apa mendung, tahu-tahu hujan aja, oh keder kamu. Untung Allah kasih petunjuk, Allah kasih aba-aba, Allah kasih tanda. Itu namanya petunjuk, itu begitu. Allah menampakkan sesuatu atau Allah memberitakan sesuatu tentang segala perkara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalam yang mau kita bahas ini kalam menurut ilmu tauhid. Kalam itu bisa menurut banyak hadis. Kalam menurut ilmu hadis itu apa? Kalam menurut ilmu hadis itu ya pembicaraannya Nabi. Selain Nabi bukan hadis, kata ilmu hadis. Kalam menurut orang ahli nahwu, ya yang ngomong harus manusia. Kalau ada hewan ngomong, bukan omongan, kata orang ahli nahwu. Jadi kalam ini menurut disiplin ilmu yang berbeda-beda, maka punya pengertian yang berbeda-beda pula gitu loh. Jadi jangan terus dimaknai kalam ya satu ini aja, enggak. Tapi yang mau kita bicarakan ini kalam menurut ilmu tauhid. Apa kalam menurut ilmu tauhid itu apa? Kalam menurut ilmu tauhid itu artinya sifat. Apa? Sifat. Sifat yang ada pada dirinya sesuatu. Allah itu zat yang mempunyai sifat kalam. Manusia punya sifat kalam. Artinya sesuatu pada dirinya terdapat sifat ini. Kemudian apa kerjanya kalam? Kerjanya kalam itu memberikan petunjuk atau memberikan informasi. Kalau ilmu itu kita kasih gambaran yang gampang, ilmu itu apa? Menangkap informasi. Kalau kalam memberi informasi. Jadi kalau ilmu itu mendeteksi. Seorang dengan ilmunya itu memahami sesuatu. Oh ini begini, oh ini begini. Nah kalau kalam menginformasikan apa yang telah diketahui. Ini cara gampangnya gitu. Kalau Allah kan Allah nggak pakai mencari tahu dulu, tapi Allah memang zat yang mempunyai pengetahuan. Maka dengan pengetahuannya itu Allah memahami segala sesuatu. Nah, yang diketahui oleh Allah itu pasti di kalamnya, pasti diinformasikan. Jangan sampai dipahami bahwa yang namanya kalam itu sifat yang seseorang itu ketika punya sifat kalam ini harus ada dua orang.
Artinya harus ada komunikasi baru disebut kalam. Ini panitianya mana? Ini nggak ada kipas, nggak ada angin, nggak ada apa kayaknya. Kemana sih? Nyala itu. Makan dulu dia di rumah, orang kumpul baru dia datang gitu. Di mana dia dulu yang datang gitu. Jadi jangan sampai dipahami yang namanya ngomong itu harus omong-omongan, enggak. Setiap orang yang punya ilmu pasti punya sifat kalam. Setiap orang yang punya pengetahuan itu pasti punya sifat kalam. Karena yang namanya ilmu itu memahami sesuatu, yang namanya kalam itu menginformasikan sesuatu. Ya Allah wajib bersifat kalam, maknanya Allah memberikan petunjuk dengan sifat kalamnya. Maksudnya Allah berbicara atau Allah berfirman pada perkara yang wajib yang bersangkutan dengan dirinya. Artinya Allah menunjukkan, Allah memberikan informasi tentang segala perkara. Segala perkara itu apa saja? Baik perkara itu wajib, perkara itu mustahil, atau perkara itu yang jaiz. Karena yang bisa diketahui oleh seseorang itu ya tiga ini: perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang jaiz. Jadi Allah menunjukkan, Allah memberikan informasi tentang tiga perkara ini. Mana perkara yang wajib ya dikalam oleh Allah, perkara yang mustahil dikalang oleh Allah, yang jaiz juga dikalang oleh Allah. Apa contohnya perkara yang wajib? Contohnya perkara yang wajib seperti Allah berfirman, Anallah la ilaha illa ana. Aku adalah Tuhan, aku adalah penguasa langit bumi, aku adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, informasi ini namanya informasi yang wajib, atau kalam ini namanya kalam yang wajib. Artinya kalam yang berkaitan dengan informasi yang menyangkut dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang bersangkutan tentang dirinya Allah, sifatnya, zatnya, maka itu namanya kalam yang wajib. Allah menunjukkan aku adalah zat yang maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini kalam yang wajib. Allah menunjukkan aku zat yang maha mengetahui, aku zat yang melihat dan mendengar. Maka Allah menginformasikan ini, Allah kalam tentang hal itu, namanya kalam pada perkara yang wajib. Kemudian yang kedua ada pula kalam pada perkara yang mustahil. Contoh, mattakhadha sahibatan wala waladan. Allah menginformasikan bahwa Allah itu zat yang tidak membutuhkan istri dan tidak membutuhkan anak. Artinya apa? Istri dan anak itu sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh Allah, sesuatu yang mustahil ada bagi Allah. Makanya di Quran juga dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu enggak beranak dan tidak
beranak. Kenapa? Karena Allah nggak butuh sama anak, nggak butuh sama istri. Kamu beristri kenapa? Butuh. Kamu pengen punya anak kenapa? Butuh. Kalau saya sudah tua, yang nuntun saya siapa? Kalau saya mati, yang mau nguburin siapa? Kalau saya punya kerajaan, yang mau nerusin kerajaan siapa? Kalau enggak anak saya, maka saya butuh anak. Nah, Allah enggak butuh, wong kerajaannya enggak mau diwaris, ngapain Allah butuh anak? Kalau Allah butuh warisan anak, Allah itu akan mati, maka Allah pasti butuh anak. Untuk apa? Untuk mewarisi kerajaannya. Lah Allah kidam bako la yamutu, Allah itu zat yang tidak tersentuh pada kematian, maka Allah enggak membutuhkan pengganti. Allah enggak butuh anak, istri yang enggak dibutuhkan, anak juga tidak dibutuhkan. Makanya Allah menginformasikan bahwa dirinya mattakhadha sahibatan wala waladan. Terus yang ketiga, Allah bicara pula pada perkara yang jaiz, yaitu perkara yang bersangkutan tentang penciptaan alam semesta. Kalau wajib sama mustahil berkaitan sama keadaan dirinya. Kalau perkara yang jaiz berarti kalam tentang perkara yang diciptakan. Jadi Allah bicara yang bersangkutan tentang dirinya, itu bisa kalamnya kalam yang wajib, bisa kalam yang mustahil. Kalau sudah kalam yang bersangkutan tentang penciptaan alam, namanya kalam pada perkara yang jaiz. Seperti apa? Allahu khaliqun kullu syai'. Allah itu zat yang menciptakan segala sesuatu. Artinya segala sesuatu yang muncul di alam raya ini itu hanya Allah lah penciptanya. Informasi ini datangnya dari Allah. Allah lah pencipta seluruh alam semesta. Allah sebagai pencipta menginformasikan dan ngakuin ini semua saya yang bikin. Kalau memang ada Tuhan lain, ya dia harus ngomong juga, enggak, lu bohong, saya yang bikin. Nah, tapi enggak ada yang begitu yang ngomong itu, enggak ada Tuhan lain yang ngasih informasi menyatakan bahwa dirinya juga ikut membikin alam. Mana pernah ada dulu yang ngomong begitu, Fir'aun, saya penguasa Mesir. Fir'aun ngomong. Datang Nabi Musa, kamu Tuhan Fir'aun? Ya, saya Tuhan untuk semuanya. Kalau kamu Tuhan, terus bapak kamu itu siapa? Tuhan apa makhluk? Bingung Fir'aun. Ngomong makhluk, masa makhluk melahirkan Tuhan? Mau ngomong Tuhan juga, Tuhan kok beranak, ini bingung kan? Jadi dia ngaku Tuhan tapi bingung Tuhan. Nah, bisa jawabnya gampang aja. Kalau kamu Tuhan Fir'aun, bapak kamu siapa? Makhluk? Apa Tuhan juga? Ngomong makhluk, bapaknya Tuhan cuman saya, berarti ada makhluk melahirkan. Ini kamu mikirnya bagaimana? Masa ada makhluk melahirkan Tuhan? Mau ngomong bapak saya Tuhan juga, oh berarti bukan kamu doang yang Tuhan. Kamu jangan kepedean lah. Nabi Musa ngomong, berarti kamu itu penguasa Mesir. Iya. Berarti matahari ini yang menguasai siapa? Saya. Kepedean maksudnya. Kata Nabi Musa apa? Ya sudah Fir'aun, coba tolong ini matahari berhentiin sebentar, jangan jalan, jangan. Oh nggak bisa berhenti. Lah katanya kamu yang menguasai. Lah Allah ngaku dia pencipta alam semesta. Memang dia yang menguasai, maka dia bisa berbuat apa saja untuk seluruh alam semesta.
Maka Nabi Musa menceritakan, dialah yang memunculkan matahari dari timur menuju barat, dialah yang menjadikan hujan, merubah siang malam. Memang dia yang bikin, dan dia bisa merubah keadaan itu semua. Bahwa nanti akan dimunculkan matahari muncul dari barat, Allah akan jadikan malam terus terjadi, nggak terjadi siang lagi. Allah jadikan malam terus menerus tanpa ada siang. Allah juga akan jadikan siang terus tanpa ada malam. Ini menunjukkan apa? Bahwa siang malam itu ciptaannya Allah. Maka Allah bisa kapan saja menghentikan siang atau menghentikan malam. Ini betul-betul informasi ini berasal dari pencipta. Tidak ada yang ngasih informasi ini selain Allah, nggak ada. Coba kamu cari ke dunia mana saja, ada nggak kitab-kitab yang diterima oleh seorang manusia yang dia mengaku ini kitab dari Tuhan, yang isi kitabnya mengatakan aku pencipta langit dan bumi? Mana ada? Nggak? Jadi ini kita bicara 3 perkara, semua perkara itu dikalam oleh Allah. Yang wajib dikalam, yang mustahil dikalam, yang jaiz dikalam. Jadi kalam itu berkaitan sama wajib, mustahil, dan sama dengan ilmu. Ilmu juga isinya tentang perkara yang wajib, tentang perkara yang mustahil, dan tentang perkara yang jaiz. Nah terus setelah kita tahu yang diomong sama Allah apa, kan tadi yang diomong sama Allah 3 perkara, yang wajib diomong, yang mustahil diomong, yang jaiz diomong. Karena yang namanya ngomong itu, ada orang punya sifat ngomong atau berbicara, yang akan ditanyakan mesti bicara apa dia. Kalau ada orang punya sifat melihat, ditanya melihat apa dia. Kalau ada orang punya sifat ilmu, mengetahui, ditanya tahu apa dia. Kan mesti begitu. Artinya berkaitan sama kerjanya si sifat. Ada orang kok punya sifat melihat, melihat apa dia? Ada orang kok punya sifat kuasa, tanya kuasa apa dia? Oh, dia bisa bikin ini. Oh, dia melihat ini. Oh, dia mengetahui ini. Oh, dia bicara ini. Nah, namanya jelas ini. Jadi kita mengimani Allah bersifat berbicara, dan yang dibicarakan Allah 3 perkara. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan perkara yang jaiz. Wajib yang berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Mustahil berkaitan sama sifat-sifat yang tidak ada pada dirinya. Jaiz berkaitan dengan yang diciptakan oleh Allah. Allah bicara masalah kiamat, masalah surga, neraka, malaikat, masalah para nabi, masalah langit, bumi. Ini berarti Allah bicara tentang yang diciptakan. Nyambung ini. Jadi Allah wajib bersifat berbicara. Yang dibicarakan Allah apa? Wajib, mustahil, jaiz. Terus mulai kapan Allah bicara? Allah itu ngomongnya mulai kapan? Sebelum ada makhluk, sebelum diciptakan makhluk ini semua, Tuhan ngomong enggak? Apa ngomongnya setelah ada makhluk? Ini jadi inti atau jadi bagian yang perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena banyak orang salah memahami sifat kalamnya Allah ketika ngukur dari arah ini. Kapan Allah berbicara? Kata orang-orang Mu'tazilah, ya sebelum ada makhluk Tuhan diem. Kalau sebelum ada makhluk Tuhan ngomong sama siapa dia? Ngomong sendiri. Nah ini
Ini orang bego ini begini, goblok kok kebangetan maksudnya. Dikira ngomong itu harus omong. Dikira yang ngomong itu harus ada lawan bicaranya, harus ada kawan bicaranya, harus ada orang yang diajak bicara. Padahal ngomong itu maksudnya menginformasikan ilmu yang ada pada dirinya sendiri. Nah, informasi itu untuk siapa? Ya untuk dirinya. Seperti apa? Kamu itu asal ngelihat sesuatu, kamu mesti hatinya ngomong. Keren ya. Ini yang lihat kamu, yang ngomong kamu, yang memahami kamu. Jadi ngomong itu nggak berkaitan sama yang lain. Itu namanya kalam yang disebut kalam sifat, kalam yang ada pada diri kita sendiri. Ini yang ngaji di sini saya nanya semuanya nih, kamu diem apa ngomong? Saya nggak dengar. Yang ngomong mana? Yang ngomong hatinya. Berarti omongan kamu yang asli itu dalam hati. Sebenarnya kalam yang asli. Artinya apa? Kalam yang asli itu kalam yang tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena kalam itu menjadi sifat. Selama sifat itu ada pada diri kamu, maka selama itu sifat itu akan bekerja, yaitu akan bicara terus. Kapan kamu berhenti ngomong? Tidur. Waktu tidur kamu hilang kesadaran, makanya berhenti ngomong. Selagi kamu sadar, ngomong. Kapan lagi selain tidur, kapan kamu berhenti ngomong? Mood mah iya, mati. Mana ada orang mati. Selain itu, selain lagi tidur, kapan kita berhenti ngomong? Mandi. Yang ngomong itu bukan mulutnya, yang ngomong hatinya. Kamu apalagi kok lagi mandi, ngaca aja ngomong nyisir. Ganteng juga saya loh. Kan ngomong hatinya kan. Sama kayak tidur namanya. Selain itu kapan kamu berhenti ngomong? Kalau lagi mikir. Karena kamu belum ada ilmu, maka kamu berhenti ngomong. Saya tanya, 1 tambah 5 tambah 1000 kali 7 tambah 17 tambah berapa? Diam. Nah, ketika mikir itulah kamu diam. Menunjukkan apa? Omongan dan ilmu itu berkaitan. Kalau ada ilmu, pasti ada kalam. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada kalam. Jadi kita ini pernah berhenti ngomong hati kita ketika kapan? Ketika sedang mikir. Sama aja kalau komputer lagi loading. HP kamu kalau lagi muter-muter, itu kamu ketik yang nggak bisa, kamu pencet yang nggak bisa, nunggu. Baik muternya berhenti, baru lama amat sih muter aja. Karena ilmu dan kalam itu selalu bergandengan. Allah wajib mempunyai ilmu. Sifat ilmunya Allah itu tidak ada permulaannya. Allah berilmu itu enggak didahului bodoh. Allah berilmu itu enggak didahului enggak tahu. Tidak ada permulaannya. Allah bersifat ilmu. Kalau ilmunya enggak ada permulaannya, berarti kalamnya juga tidak ada permulaannya. Begitu dong. Karena ilmu dan kalam itu berkaitan. Kalau ilmunya tidak ada permulaannya, maka kalamnya juga tidak ada permulaannya. Jadi Allah itu berbicara nggak nunggu kamu ada.
Sebelum kamu ada, sebelum ya Allah berbicara. Kenapa? Karena bicara itu sifat yang wajib pada dirinya Allah. Jadi Allah itu wajib bersifat kalam, dan kalamnya Allah nggak nunggu yang lain ada. Karena kalam itu bukan harus adanya lawan berbicara. Ini awas, ini jangan sampai salah memahami seperti orang-orang Mu'tazilah yang mereka memahami bahwa yang namanya kalam itu ya hanya adanya kalam dohir saja. Ini kalam itu kata dia ya rupanya ya mulut pakai suara atau pakai tulisan, itu namanya ngomong. Kalau di dalam hati nggak ada kalam dalam hati, kata Mu'tazilah. Kalau dia menolak kalam hati itu aneh sebenarnya. Saya mau nanya, kamu kalau SMS mulutnya ngomong nggak? Yang ngetik apanya? Itu sumbernya ketikan dari mana? Nah, berarti hati kamu ada omongannya. Ya, kamu nulis surat, keluar kalimat kan? Saya mau ke rumah mertua, ada kan? Itu sumber tulisan dari mana? Dari mana? Ya dari hati. Berarti hati itu ada kalamnya, tapi nggak pakai suara, nggak pakai tulisan. Makanya apa kalam yang muncul di hati kamu lahirkan dengan tulisan atau kamu lahirkan dengan suara. Itu kalau pada manusia. Allah nggak demikian. Allah bisa menampakkan kalam yang ada pada dirinya. Kalam yang nggak pakai suara, kalam yang nggak pakai tulisan itu bisa ditampakkan oleh Allah. Seperti apa? Seperti Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah bicara sama Nabi Musa itu dengan kalam sifatnya, dengan kalam yang bukan suara dan bukan tulisan. Jadi awas, ini salah memahami ini ya. Jadi Allah berbicara itu tidak ada permulaannya. Nah, kalam yang tidak ada permulaannya itu disebut dalam ilmu tauhid namanya ta'alluq tanzizil qadim, yaitu nyata Allah berbicara tidak ada permulaannya. Apa yang diomong Allah tidak ada permulaannya? Ya semua perkara, apa saja yang wajib diomong, yang mustahil diomong, yang jaiz diomong. Jadi tiga perkara ini dikalam oleh Allah tidak ada permulaannya. Kalau di dalam bahasa dalam bahasa yang lain dipahami bahwa semua yang menjadi isinya Al-Quran itu diomong semua oleh Allah. Ini orang sering pahamnya yang namanya kalam itu bentuknya Al-Quran. Kalamullah itu bentuknya Al-Quran. Padahal Al-Quran itu bukan kalam sifat, tapi kalam yang diciptakan. Al-Quran itu sama aja surat dari Allah untuk kita, SMS dari Allah untuk kita. Artinya apa? Kalam yang diciptakan, bukan kalam yang ada pada dirinya sendiri gitu. Kalau yang namanya surat itu kan bisa diperbanyak. Kamu nerima surat, kamu copy kasih yang lain, copy kasih yang lain, bisa nggak?
Bisa, ini namanya kalam yang diciptakan. Lah, Quran itu begitu posisinya, sebagai kalam yang diciptakan oleh Allah, makanya banyak di mana-mana. Lah, yang kalam yang ada pada dirinya Allah itu nggak bisa dipindah-pindahkan. Itu khusus pada dirinya sendiri. Yang bisa dipindahkan itu kalam yang sengaja diciptakan. Kayak kamu nulis surat, maka sengaja yang di dalam hati kamu itu kamu lahirkan jadi sebuah surat. Lah, surat itu kemudian kamu kasih ke orang lain yang terima, di copy ya boleh aja, sampai banyak. Tapi yang di copy itu bukan kalam hati saya, tapi kalam yang saya ciptakan. Lah, Allah pada dirinya sendiri punya kalam, namanya kalam sifat. Kalau Al-Quran yang kita terima namanya kalam dalil atau kalam yang diciptakan. Lah, seluruh perkara itu dikalam oleh Allah, tidak ada permulaannya. Baik itu bersangkutan tentang janji. Quran itu kalau mau diomong itu isinya 5. Janji, larangan, dan enggak janji, ancaman, terus berita. Contohnya janji apa? Allah menjanjikan surga bagi orang yang mau beribadah. Ada lagi ancaman, Allah menjanjikan neraka bagi yang tidak mau beribadah. Ada lagi Quran selain janji, selain ancaman, isinya ada lagi berita. Allah menceritakan kisah-kisah. Kisah Nabi Adam diceritakan. Siapa lagi? Kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, semua nabi-nabi yang 25 diceritakan dalam Al-Quran. Sampai ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Ababil, ada cerita, ini Allah menceritakan kejadian-kejadian yang Allah ciptakan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi ada janji, apalagi ancaman, terus berita, terus ada lagi 2 lagi namanya perintah dan larangan. Nah, ini yang dipermasalahkan di sini nih. Kalau 3 ini Allah berbicara, nggak usah nunggu makhluk. Sebelum makhluknya ada, Allah boleh bicara 3 ini tentang janji. Contoh begini, kamunya belum ada nih, kamu belum ada. Telepon, Bib, saya mau ke rumahnya Habib. Kamunya belum datang, saya ngomong sama diri saya, nanti kalau si Anu kesini mau saya suguhin duren. Nah, ini kan saya janji kan, saya ngomong sama diri saya nanti kalau si Anu datang mau saya suruh tidur di sini. Boleh nggak saya mau begitu? Boleh nggak? Boleh. Terus atau ancaman, nanti kalau si Anu datang, awas saya pukul dia. Ini namanya perkara ancaman, perkara janji, ataupun perkara berita tentang kejadian-kejadian. Ini boleh dikalam sebelum ada yang lainnya. Tapi kalau yang menyangkut perintah, menyangkut apa? Perintah seperti ambilkan kopi, ambilkan kacamata. Ini kalam ini tidak bisa diberlakukan sebelum adanya yang diperintah. Umpama yang diperintah belum ada,
Tapi kamu ngomong, ambilkan kopi. Kamu mau nyuruh siapa? Yang disuruh belum ada, tapi kamu nyuruh seseorang, bisa nggak? Nggak bisa. Sholat. Allah nyuruh kita sholat. Allah nyuruh kita puasa. Allah nyuruh kita haji. Itu nyuruhnya kapan? Setelah kitanya ada atau sebelum kita ada? Setelah kitanya ada. Nah, sebelum kitanya ada, perintah tersebut itu namanya perintah yang belum diberlakukan. Tapi ya diomong sama Allah. Jangan terus kita pahamnya bahwa perintah-perintah ini semuanya yang Allah berlakukan itu ngomongnya Allah setelah kitanya muncul. Enggak, sebelum kita muncul perintah-perintah ini juga sudah diomong. Contoh. Di sekolahan itu ada peraturan enggak? Ada tata tertib. Sekolahan bikin tata tertib harus masuk jam 7, pulang jam sekian, istirahat jam sekian, harus pakai seragam. Ini kan tata tertib yang dibikin sama sekolahan. Tata tertib itu isinya perintah-perintah dan larangan, ya kan? Perintah asal jam 7 bel dibunyikan, tapi ditulis di situ jam 7 masuk kelas, jam 12 pulang, bagi anak kelas sekian, jam sekian istirahat, ini sekolah ini bikin peraturan ini menunggu muridnya ada dulu atau enggak? Setelah muridnya masuk baru dibikin peraturan, atau sebelum muridnya masuk sudah ada peraturan? Sebelum muridnya masuk, berarti bikin ya peraturan sebelum ada. Nah, Allah begitu. Allah berbicara tentang perintah dan larangan itu sebelum kitanya muncul, tapi belum diberlakukan. Pemberlakuannya nunggu setelah kitanya muncul. Kayak begitu anak sekolah masuk pintu gerbang, mulai berdatangan, pas jam 7 guru baru mukul lonceng, teng. Namanya berarti peraturan yang tadi dibikin diberlakukan. Begitu belnya bunyi, anak-anak baru masuk kelas. Ini berarti perintahnya sudah ada sebelum sekolahan itu dibuka. Tapi peraturan itu diberlakukan setelah sekolah dibuka. Muridnya masuk, murid datang, baru peraturan diberlakukan. Adapun pembuatan atau Allah berbicara tentang peraturan itu, maka bicaranya Allah tentang peraturan itu sebelum adanya makhluk. Injil, Taurat, Zabur, Quran, dan semua kalam-kalam yang lainnya itu dikalam oleh Allah, tidak ada permulaannya. Lah, kalam yang tadi berkaitan sama perintah dan larangan itu dalam ilmu tauhid dimasukkan kelompok kalam yang namanya kalam suluhil qadim. Kepantasan bagi Allah untuk berbicara. Artinya Allah siap menjadikan perintah. Allah siap memberlakukan sebuah perintah. Tapi belum diberlakukan, tapi peraturan sudah disiapkan. Kamu bawa tulisan umpamanya dilarang merokok.
kamu bawa tulisannya pakai motor, tulisan dilarang rokok. Pas di lampu merah, samping kamu lagi ngerokok, lihat tulisan itu, kira-kira perlu dimatiin nggak rokoknya? Kenapa nggak perlu? Kan dibawa tadi, motornya 2, samping kamu bawa tulisan dilarang rokok, kamu sebelahnya lagi rokok. Kamu yang lihat tulisan itu perlu matiin rokok nggak? Kenapa nggak perlu? Belum diberlakukan, gitu loh. Nah, itu kalam yang begitu namanya kalam suluhil qadim, sesuatu yang siap diberlakukan. Allah sudah disiapkan kalamnya, sudah dikalam sama Allah, tapi belum diberlakukan. Nanti kalau rokok, larangan merokok sudah ditempel di pom bensin, nah kamu masuk pom bensin baru dilarang merokok. Masuk ke masjid dilarang merokok. Masuk ke rumah sakit dilarang merokok, baru diberlakukan. Ya. Nah kalau larangan merokok umumnya ditaruh di tengah laut, gimana? Yang naruh geblek. Yang naruh larangannya geblek, sudah tahu tengah laut taruh. Yang mau ke sono siapa? Jadi larangan ini disiapkan, perintah ini disiapkan untuk siapa? Nanti ketika ada manusia yang akan diperintah, yang akan datang manusianya, baru itu diberlakukan. Kapan itu? Ketika manusia diciptakan. Jadi ketika kita muncul sekarang ini, Allah perintah kita apa? Masuk Islam. Perintah kita untuk syahadat, perintah kita untuk sholat, perintah kita untuk puasa. Maka segala perintah-perintah itu bukan artinya Allah ngomong lagi, bukan. Allah itu ngomongnya esa, nggak diulang-ulang ngomongnya, enggak. Kalau kita kan ngomong berhenti, ngomong lagi berhenti, ngomong lagi. Allah nggak begitu ngomongnya, enggak. Allah itu ngomong ya sekali, sifat kalamnya Allah tetap sekali kalam, kalam nggak berubah kalamnya Allah, dan nggak diulang-ulang, nggak berganti-ganti kalamnya. Jadi perintah larangan yang sekarang ada ini bukan Allah ngomong yang baru, bukan, tapi kalam yang qadim tadi, peraturan yang sudah disiapkan tadi itu nggak diomong lagi, tapi tinggal diberlakukan, gitu loh. Anak sekolah harus masuk jam 7, itu ngomongnya sebelum ada muridnya. Setelah muridnya masuk, gurunya nggak ngomong anak-anak jam 7 masuk, nggak begitu lagi, nggak, tapi tinggal mukul lonceng. Nah, beda ini. Lonceng dipukul jam 7 pas, anak-anak tahu, oh tandanya saya disuruh masuk. Jadi kalamnya Allah tetap, nggak terus, oh setelah manusia muncul Allah ngomong lagi. Kok ngomong lagi? Kalau Allah ngomong lagi berarti kalamnya baru. Kalau kalamnya baru berarti tadinya nggak ngomong. Jadi itu makhluk yang begitu, bukan Tuhan yang begitu namanya. Kalau Tuhan nggak begitu, kalamnya Allah itu esa. Sebelum kita itu ada, semua sudah dikalam oleh Allah. Sholat, puasa, haji, zakat lah. Setelah kita muncul, tinggal diberlakukan. Gimana caranya Allah memberlakukan sholat? Dengan menggeser matahari. Ketika matahari ditaruh di tengah, sama jarak Allah ngomong apa? Sekarang waktunya sholat duhur. Tapi nggak kalam lagi, nggak. Tapi tinggal memberlakukan perintah, seperti guru mukul lonceng, teng 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 teng, ayo masuk kelas. Ntar jam 12 pukul lagi, teng teng teng, ayo pulang.
Ini perintahnya sudah ada, tinggal diberlakukan. Orang yang mau diperintah haji sama Allah, Allah nggak teriak-teriak, haji, ayo berangkat, enggak. Tapi cukup dikasih duit sama Allah. Nah, begitu duit sudah tebel, oh berarti saya diperintah berangkat haji, gitu loh. Ramadan Allah datangkan, oh berarti saya disuruh puasa. Jadi perintahnya itu sudah disiapkan, namanya suluhil qadim. Lah, pemberlakuannya namanya tanzizil hudus. Jadi kalam itu punya 3 macam ta'alluq. Ada tanzizil qadim, kalam yang enggak ada permulaannya. Yang kedua suluhil qadim, kalam yang sudah disiapkan sebelum kitanya muncul, juga tidak ada permulaannya. Yang ketiga tanzizil hudus, kalam yang artinya Allah memberlakukan perintah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalamnya Allah nggak mengalami perubahan. Kalau kamu nggak ngaji ini, maka kamu akan paham Allah itu kalamnya seperti kita. Kadang berhenti, kadang ngomong, ntar berhenti, ntar ngomong. Itu bukan kalamnya Tuhan, itu kalamnya makhluk yang begitu. Kalamnya Allah tidak mengalami perubahan. Allah itu kalamnya nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Ini batasan yang harus kita pahami tentang sifat kalam dan juga ta'alluq yang berkaitan dengan sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mempunyai sifat kalam, maknanya Allah dengan sifat kalamnya Allah menunjukkan sesuatu. Apa yang Allah tunjukkan? Yang Allah tunjukkan 3 perkara, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Mulai kapan Allah bicara? Tidak ada permulaannya. Apa yang Allah kalam tidak ada permulaannya? Semua perkara, perintah, larangan, janji, ancaman, berita, dikalam oleh Allah tidak ada permulaannya. Hanya saja kalau perintah dan larangan masuknya kelompok perkara yang siap untuk diberlakukan. Kalau yang selain perintah larangan nyata di kalam. Kalau yang larangan dan perintah namanya siap untuk diberlakukan. Nah, setelah adanya makhluk muncul, barulah perintah larangan itu diberlakukan. Contoh, anak saya yang masih kecil sudah diperintah belum? Perintahnya sudah ada belum? Tapi kapan melakuinya? Nah, begitu anak saya dikasih usia 15 tahun, sama aja Allah ngomong, kamu sekarang saya suruh sholat. Nah, caranya Allah memberlakukan dengan anak itu dibikin jadi baligh. Setelah baligh baru dia bisa menjalankan perintah. Balighnya umpamanya kok jam 9 siang. Saya diperintah apa? Belum ada perintah apa-apa, jam 9 siang. Oh, begitu nanti zuhur matahari digeser ke tengah. Nah, sekarang kamu suruh sholat zuhur. Asar geser lagi. Nah, kamu sekarang asar. Maghrib geser lagi. Nah, kamu sekarang suruh sholat maghrib. Jadi matahari yang digeser ini sama aja lonceng yang Allah bunyikan untuk kita. Jadi kita ini sebenarnya tiap waktu kita ini diajak ngomong sama Allah. Hanya kamunya aja yang budek maksudnya. Masa harus teriak-teriak? Nah, kamu kan cerdas, ada akalnya, bisa mikir. Oh, ini Allah nyuruh saya sholat. Mana petunjuknya? Ya itu sih matahari. Taruh di tengah, saya disuruh sholat. Oh, saya dikasih uang banyak. Oh, saya disuruh pergi haji. Oh, saya tiap hari
Kalau tidur sendiri bangun berdua, oh berarti disuruh kawin. Gitu, ada tandanya. Kalau tidur sendiri bangun sendiri ya nggak usah kawin loh gitu. Namanya nggak ada perintahnya berarti. Kalau sudah tidur sendiri bangun berdua nanti disuruh. Nah, gitu Allah kasih tanda gitu loh. Nah, tanda-tanda itulah yang disebut namanya ta'alluq tanzizil hudus. Allah memberlakukan perintah untuk hamba-hambanya. Nyambung ini. Jadi ada 3 ta'alluq yang harus kita pahami. Yang pertama ta'alluq tanzizil qadim, yang kedua sulul qadim, yang ketiga tanzizil hudus. Dengan selesainya ta'alluq ini, maka selesai pula pembicaraan tentang ketuhanan. Berarti lengkap kita bicara. Dari mulai pengertian wajib, mustahil, jaiz, sampai bicara sifat-sifatnya Allah. Yang 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Sambung lagi bicara masalah apa? Masalah ta'alluq, bahwa dari sifat-sifat Allah yang 20 ada 6 sifat yang punya ta'alluq, artinya punya kerja, yaitu qudrat, iradat, sama, basar, ilmu, dan kalam. Dan satu persatu dari perkara yang berta'alluq itu sudah kita bicarakan semuanya sampai dengan yang terakhir sifat kalam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita tidak menjadi orang yang salah mengenal kepada Allah. Mudah-mudahan iman kita menjadi iman yang benar, iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa menepis segala macam keraguan-raguan yang masuk ke dalam hati kita, hingga hati kita enggak gonjang-ganjing berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tujuannya setan menggoda kita agar kita gugur imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang yang terus punya iman dari mulai hari ini sampai kepada akhir hayat kita, hingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang bicara materi yang kedua, yaitu berbicara sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana antarafna biyana naqtarafna wa anana asrafna fatub alaina tauba tagsil kulli hauba wastur lana aurati rawati waghfir rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa kulli dhi mahabbah جيراتين أو صحبة المسلمين إجماع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي ناضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله
البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.